Semua adik Pater Kanis yang terkasih, rekan-rekan imam, keluarga dari almarhum Bapak Gaspar Bangar, istri dan anak-anak, ada cucu, cece, para sahabat, kenalan, saudara-saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Saya berdiri di sini untuk kedua kalinya. Sejauh yang saya catat, kalau kunjungan biasa cukup banyak. Tapi untuk saat yang agak resmi semacam ini, saya menyebutnya dua kali karena yang pertama pada waktu Pater Kanis Pesta Perak 3 tahun lalu. Dan sekarang saya hadir karena ada undangan, tetapi hadir lebih-lebih karena panggilan persaudaraan, hubungan PKBOA, Tua Eja, dan keindahan-keindahan yang lainnya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kematian menciptakan semacam ruang kosong, menciptakan semacam kehampaan dalam hidup kita manusia. Ruang kosong dan kehampaan itu sudah dinyatakan oleh adik Pater Kanis tadi. Kita merasa ada kehilangan, kita merasa ada yang pergi, kita merasakan adanya suatu kefanaan dalam kehidupan kita. Fana karena hari-hari ini bisa jadi kita bertemu, tetapi pada kesempatan yang lain kita tidak bertemu lagi. Dan hal semacam ini menciptakan semacam kehampaan, kekosongan yang luar biasa. Mengapa kekosongan? Mengapa kehampaan? Karena hidup kita ibarat air. Dia mengalir, dan air yang mengalir itu tidak mengalir 2 kali di tempat yang sama. Itulah aliran kehidupan, itulah aliran kefanaan hidup kita. Tetapi kekosongan ini nampaknya bukan satu kekosongan yang abadi, tetapi dengan sangat cepat kita melihat bahwa ruangan semacam ini diisi dengan banyak orang. Itu berarti bahwa satu orang yang pergi, tetapi kepergian ini segera diisi oleh sebuah persaudaraan. Tua Eja, Failaki, Kekaboa, Kulukapo, yang dalam undangan disebut dari mana-mana, dari Toto, dari sini, dari banyak tempat lain. Jadi tidak kehampaan itu diisi oleh kebersamaan yang luar biasa. Dan yang luar biasa lagi ialah bahwa kehadiran yang banyak semacam ini dalam kehidupan yang biasa bisa jadi tidak terjadi. Karena dalam kehadiran semacam ini ada rasa persaudaraan yang lebih kuat. Kalau ada yang salah, kita rasa kesalahan itu adalah bagian dari kesalahan kita juga. Ada rekonsiliasi, ada maaf, ada pengampunan. Itulah keindahan dari hidup kita. Mengapa kekosongan ini kita isi dengan persaudaraan dan kebersamaan? Dalam banyak kesempatan yang resmi ada biasa yang selalu menyebutkan Deva Zeta Gaetane. Tentu kita berkumpul pada saat semacam ini adalah berkumpul karena Deva Zeta, karena iman, karena persekutuan. Tetapi kita juga berkumpul karena Gaetane. Kita berkumpul karena antara kita, almarhum yang sudah meninggal, dengan banyak
saudara-saudari kita, ame-apu kita tematenega, ada suatu ikatan kultural, ada suatu ikatan kekerabatan, ada ikatan yang boleh dikatakan lebih dahulu sebelum kita menerima ikatan-ikatan yang lain. Dan ikatan itu harus diabadikan. Ikatan kultural. Ikatan itu pada akhirnya mewariskan kita kepada kita semua. Ialah pesan-pesan adat, pesan-pesan kultural yang diwariskan terus. Kita ke Holstoko, Halistapu. Ini karena Dewa Zeta Kaisari. Pesan itu ketika dikaitkan dengan kehidupan yang nyata dan kehidupan dengan kekosongan dan kehampaan seperti sekarang, pesan itu juga mengatakan kita toko kita wakasama. Toko wakasama dalam kedukaan yang timbul karena kematian almarhum Bapak Gaspar, tapi juga toko dalam sama dalam kegembiraan dan sukacita. Sehingga benarlah apa yang dikatakan dalam bacaan pertama tadi, hari ini adalah hari sukacita karena kebersamaan kita, mesbah kita seperti sedang disucikan dan dimurnikan oleh Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, sudah terkasih, Bapak Gaspar Banga, Dewa Zeta Kaisale, kita bisa menyebut banyak orang. Tetapi sekurang-kurangnya saya sebagai orang yang dari kampung, dari Bekoseko, dari Toto, ketika bergaul dan bertanya-tanya dengan bapak saya, dia bilang, manusia dengar kita bilang kaeke, tidak sebarang orang. Yang kita bilang Dewa Zeta Kaisale, manusia atau kaeke, mudah semua orang bisa kae. Ada orang-orang tertentu dengan watak-watak tertentu bisa disebut kae. Nah, imu kae kita ngasih musedaki. Bapak saya menjelaskan musedaki itu artinya imu mosa poa, imu mosa uma, imu mosa bada. Imu dia orang kemah. Mosa poa artinya dia mempunyai suatu kerabatan yang luas, ikatan-ikatan yang panjang. Mosa poa artinya kalau imu omong orang lain dengar, orang lain ikut, walaupun dia sendiri mempunyai banyak kekurangan dan kelemahan. Dia figur publik, bukan karena sekolah, tetapi kepemimpinan yang karismatis. Dia mempunyai karisma. Ilmu yang pernah saya dengar dari adik saya Kletus, Mosa ibu mona totoa, daki ibu mona tata, apa lagi Kletus, mona pai. Ini kualitas, ini kepemimpinan. Banyak persoalan sekarang karena ini digeser. Ibu olah menjadi musdaki, ibu berjuang supaya menjadi apa tadi? Manusia terkait, tapi dengan menggeser dengan macam-macam hal. Karena motivasi apa, tidak tahu. Tapi Dewa Zeta Kaisale adalah orang mempunyai karisma. Imu mona kai menjadi musedaki, imu mona oa, imu ne bada, ne uma, mosa poa. Tapi orang mengakui dia karena karakternya, karena sifatnya. Bapak Ibu Saudara sudah terkasih, marilah kita melihat hidup kita, melihat keadaan kita, orkama kita. Bapak Gaspar Banga, dia tidak pernah menyebut dirinya Kak. Tapi saya kira perilaku hidupnya, dia tidak jauh dari bapaknya Mekapea, tidak jauh dari bapak Masir Kota, tidak jauh dari pendahulu-pendahulu
yang saya sebut artinya yang saya dengar. Tetapi bisa jadi ada tokoh-tokoh karismatis lainnya yang mewariskan kita. Nggak jadi nela mai ada waduh. Ada dulu tahu terus buang nela atau tafan nela mai dari waduh. Pesan-pesan kultural ini adalah pesan-pesan dari atas ke daki untuk kita. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih sekalian, hari ini adalah gereja merayakan pesta Maria dipersembahkan. Dipersembahkan karena Maria dipersiapkan oleh Tuhan sendiri untuk menjadi orang yang terberkati. Kalau mau bilang wanita yang dikatakan dalam putih terpuji di antara segala wanita. Wanita hebat, wanita yang memberikan inspirasi kepada dunia, kepada kita tentang bagaimana menjaga diri, bagaimana menjaga kekudusan dirinya sehingga dia dipersembahkan karena dia menganggap bahwa kehendak Tuhan, perjumpaan dia dengan Tuhan adalah awal daripada kekudusan. Adalah awal ketika Tuhan mau supaya apa yang ada pada dia, yaitu keabadian, yang mau dibagikan kepada manusia. Maria adalah orang pertama yang dikuduskan oleh Tuhan, supaya ketika bait Allah yang kita dengar dalam bacaan pertama dan kedua dibersihkan. Maria dibersihkan oleh Tuhan karena dirinya, Maria itu sendiri adalah bait Allah yang membuka diri supaya yang ilahi datang dan mendapat tempat kediamannya dalam diri Bunda Maria. Bapak Ibu Saudara sudah terkasih, ketika Tuhan Yesus menegur para pedagang yang membuat rumah Tuhan semacam pusat perdagangan, transaksi, dia mengatakan rumah saya, rumah Bapa saya adalah rumah doa. Kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun. Apa maksudnya? Maksudnya ialah bahwa rumah Tuhan, gereja bisa jadi juga gereja, tapi diri kita, tubuh kita, seperti tubuh Bunda Maria, harus dimaksudkan oleh Tuhan sebagai tempat perjumpaan. Satu ruangan yang kudus. Kudus karena pertama-tama bukan karena perbuatan kita, tetapi kudus pertama-tama karena kehadiran Tuhan. Kehadiran yang ilahi. Kehadiran itu adalah doa. Dan ketika itu dibersihkan, Tuhan mau supaya kekudusan itu tidak boleh dicampur adukan dengan urusan dagang. Apa maksudnya? Hubungan kita dengan Tuhan mestinya hubungan bukan karena hubungan dagang. Karena hubungan dia hadir untuk membawa kita kepada kemenangan, membawa kita kepada keabadian. Tetapi tanpa sadar, doa-doa kita, hubungan kita dengan Tuhan seringkali terjadi kalau kita butuh baru pergi doa. Kalau mau ujian, mau lulus, doa. Tetapi apa yang kita minta, apa yang kita mau dari Tuhan, kalau kita dapat merah, kita kalau lupa bersyukur, lupa berterima kasih. Inilah hubungan-hubungan yang bisa dilihat sebagai hubungan dagang. Seolah-olah hubungan kita dengan Tuhan adalah sebuah transaksi dagang. Karena kalau saya minta, kau harus beri. Karena saya sudah begini, sudah melakukan banyak hal yang baik. Maka ketika saya berdoa, saya harus mendapat doa saya. Karena hubungan kita adalah mitra dagang. Mitra dagang yang lain bisa saja terjadi dalam suasana politik. Karena mau mendapat suara, atau makan apa, supaya nanti pada saat menjadi
politikus, menjadi anggota DPR, bupati, saya mendapat dukungan. Pola inilah yang Tuhan Yesus matikan. Rumahku adalah rumah doa, bukan sarang penyambung. Contoh-contoh lain bisa diambil sendiri dari kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita kau toko tali sepu, toko bakal sama. Kita main karena kita mempunyai orang-orang yang dalam ini ditulis pahlawan. Pahlawan karena karakter, pahlawan karena orang kemah, pahlawan karena contoh dalam kehidupan kita setiap hari. Saya tidak hendak memperpanjang khotbah saya hanya meminta supaya persaudaraan kita menjadi lebih kuat. Dan kalau kita hadir pada malam hari ini, kita mau hadir karena bukan hanya kita yang mau mengisi kekosongan ini, tetapi almarhum dalam tahun-tahun kehidupannya telah mengisi kehidupan, sehingga kita datang adalah sebuah janji bahwa kebaikan-kebaikan dia akan kita lanjutkan. Persaudaraan yang telah dia lihatkan, dia perlihatkan dengan cara-caranya, mari kita lanjutkan supaya rumah kita baik suci itu tidak dicemarkan oleh kesombongan, oleh keserakahan, oleh perpecahan dan permusuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, saya ingin menutup khotbah ini supaya tidak menjadi lebih panjang dengan pesan-pesan sebagai berikut. Ada yang mengatakan bahwa W.S. Rendra sebelum dia meninggal dia menulis sebuah puisi. Tapi saya cari apakah betul itu dari W.S. Rendra, ternyata tidak. Orang mengambil beberapa hal dari W.S. Rendra lalu menyusun dalam suatu narasi yang kurang lebih saya ingin supaya disampaikan pada saat ini, supaya tokoh-tokoh Vakasama, Dewa Zeta KSAD tetap menjadi warisan, legasi untuk kita sekalian, supaya kita jaga oleh saudara kita. Karena Bapak Uskup pada tabisan yang lalu di sini bulan September tanggal 30 memberikan kepada Bapak Rosario, Bapak Gaspar Mordaka. Tetapi waktu sore hari saya ada di sini untuk mau ketemu dengan imam baru dan keluarga dari Bapak Seko juga yang banyak waktu itu hadir di sini. Saya datang, rupanya karena saya ada, Bapak Gaspar datang. Dia sakit, tapi rupanya ada orang beritahu pada dia, Romo Paulus ada, dia datang. Itulah persaudaraan. Itulah kekosongan yang diisi oleh seseorang yang walaupun sakit, dia tampil gagah berani untuk sebuah persaudaraan. Tidak lama Bapak Uskup datang, sempat bicara, ini rumah Pater Kanis, ini kakak Kanis. Perjumpaan itulah yang membuat rumah ini menjadi rumah doa. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, puisi dari W.S. Rendra yang kemudian ditambah-tambah seolah-olah ini dari W.S. Rendra. Hidup ini seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Ketika orang memuji milikku, aku berkata, hidup kita, milik kita hanya titipan saja. Mobil adalah titipannya, rumah adalah titipannya, harta adalah titipannya, putra putri kita hanyalah titipannya. Tetapi mengapa saya tidak pernah bertanya, mengapa dia menitipkannya kepadaku?
Untuk apa dia menitipkan semuanya kepadaku? Kalau bukan milikku, apa yang seharusnya aku lakukan dengan miliknya ini? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Mengapa kita rasa berat?